Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan untuk video kali ini saya akan membuat tentang persyaratan teknis membuat izin mendirikan bangunan gedung. Ini part 1. Saya akan memecahnya menjadi 3 bagian karena em, persyaratan teknis izin mendirikan bangunan gedung ini ada lumayan panjang ya, jadi biar teman-teman nggak bosan aja sebenarnya gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan kalau misalnya dirasa berguna juga, untuk silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dukung channel ini tetap berkembang. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah bikin video juga tentang izin mendirikan bangunan, persyaratan administratifnya seperti apa. Silahkan bisa cek di kolom description box yang ada di bawah ini. Dan kalau misalnya punya pertanyaan, silakan untuk menulisnya di kolom komentar juga ya. Nah, teman-teman, ini yang saya paparkan ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan gedung ya, Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 itu tentang izin mendirikan bangunan gedung. Kemudian sudah saya paparkan tentang persyaratan administratif yang ada di video saya di kolom komentar, di kolom description box, Kemudian yang akan kita uraikan sekarang ini adalah persyaratan teknisnya. Nah, persyaratan teknisnya ini ada di bagian ketiga halaman 16. Di situ ada 2 ya. Yang pertama, data umum bangunan gedung. Kemudian yang kedua, dokumen rencana teknis bangunan gedung. Jadi ada 2. Data umum bangunan gedung ini meliputi nama bangunan gedung, alamat lokasi bangunan gedung, kemudian fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedung, kemudian jumlah lantai bangunan gedung, kemudian ada luas lantai dasar bangunan gedung. Kemudian yang keenam ada total luas lantai bangunan gedung. Well, backsoundnya ayam berkokok terus ya. It's okay. Kemudian tadi yang keenam total luas lantai bangunan gedung. Kemudian ketinggian bangunan gedung. Kemudian luas basement. Kemudian jumlah lantai basement. Kemudian ada posisi bangunan gedung. Nah, posisi bangunan gedung ini didasarkan pada data Global Positioning System atau GPS yang diambil dari titik tengah gedung ya. Itu ada 10 untuk data umum bangunan gedung. Dari 10 ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi bangunan yang teman-teman miliki gitu. Jadi nggak harus 10-10-nya ada gitu ya. Misalnya tadi ada luas basement. Nah, kalau nggak ada ya nggak usah diisi gitu. Kemudian yang kedua, dokumen rencana teknis bangunan gedung. Ini paling sedikit memuat yang A, rencana arsitektur. Kemudian yang B, rencana struktur. Dan yang C, rencana utilitas. Nah, yang kedua ini yang akan kita pecah menjadi 3 episode gitu. Karena sebenarnya biar teman-teman nggak bosan aja gitu. Nah, kita akan langsung ke yang part yang pertama, teman-teman. Ini tentang dokumen rencana teknis untuk bangunan sederhana 1 lantai gitu ya. Jadi dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 lantai ini akan fokus pembahasan kita di episode kali ini. Kalau punya pertanyaan, silahkan nanti untuk nulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, untuk dokumen rencana teknis bangunan sederhana 1 lantai ini ada di pasal 18, teman-teman. Yang pertama, dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan syarat 1. Memenuhi persyaratan pokok tahan gempa. Kemudian yang 2, menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 lantai. Kemudian
Yang kedua, teman-teman, ketika menggunakan desain prototipe sederhana bangunan gedung satu lantai ini, itu ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, untuk apa desain prototipe bangunan gedung sederhana satu lantai ini juga bisa di-download ya. Ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang bangunan gedung, mendirikan bangunan gedung. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam hal tidak menggunakan desain prototipe, ini pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis. Nah, kan ada tuh, maksudnya, oke, saya nggak mau atau saya bangunan rumahnya tidak menggunakan desain prototipe gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya, teman-teman ya. Itu teman-teman harus menyediakan dokumen rencana teknis. Nah, dokumen rencana teknis ini dapat digambar oleh pemohon sendiri atau oleh perencana konstruksi. Kemudian kalau digambar oleh pemohon, ini dapat digambar sederhana dengan informasi yang lengkap. Itu untuk dokumen rencana teknis bangunan sederhana satu lantai. Jadi lumayan sederhana, tidak terlalu kompleks persyaratannya, digambar sendiri pun juga diperbolehkan gitu ya. Di sini sih keterangannya kalau misalnya digambar sederhana oleh pemohon dengan informasi yang lengkap juga boleh gitu. Kemudian apakah prakteknya demikian di institusi yang menangani IMB di kota ataupun kabupaten Anda? Sebenarnya berbeda-beda gitu. Maksudnya kalau dari apa yang ada di Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG ini, ya memang diperbolehkan gitu. Tapi apakah institusi di kota dan kabupaten teman-teman membolehkan menerima itu dengan gambar dengan garis-garis pakai pensil sendiri, pakai bolpen sendiri, itu kan ini kan kita menangkapnya seperti itu kan. Apakah mereka menerima itu? Belum tentu demikian gitu. Karena tadi ya ada perbedaan gitu dalam praktek yang ada di daerah menerima berkas persyaratan IMB ini gitu. Mungkin ada yang ngebolehin menerima gambar sederhana dengan dengan gambar yang masih manual, belum computerized gitu ya, dengan sketsa sederhana. Mungkin ada yang menerima itu, dan itu ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, untuk desain prototipe bangunan gedung sederhana satu lantai ini juga bisa di-download ya. Ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang bangunan gedung, mendirikan bangunan gedung. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam hal tidak menggunakan desain prototipe, ini pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis. Nah, kan ada tuh, maksudnya, oke, saya nggak mau atau saya bangunan rumahnya tidak menggunakan desain prototipe gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya, teman-teman ya. Itu teman-teman harus menyediakan dokumen rencana teknis. Nah, dokumen rencana teknis ini dapat digambar oleh pemohon sendiri atau oleh perencana konstruksi. Kemudian kalau digambar oleh pemohon, ini dapat digambar sederhana dengan informasi yang lengkap. Itu untuk dokumen rencana teknis bangunan sederhana satu lantai. Jadi lumayan sederhana, tidak terlalu kompleks persyaratannya, digambar sendiri pun juga diperbolehkan gitu ya. Di sini sih keterangannya kalau misalnya digambar sederhana oleh pemohon dengan informasi yang lengkap juga boleh gitu. Kemudian apakah prakteknya demikian di institusi yang menangani IMB di kota ataupun kabupaten Anda? Sebenarnya berbeda-beda gitu. Maksudnya kalau dari apa yang ada di Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMBG ini, ya memang diperbolehkan gitu. Tapi apakah institusi di kota dan kabupaten teman-teman membolehkan menerima itu dengan gambar dengan garis-garis pakai
pensil sendiri, pakai bolpen sendiri, itu kan ini kan kita menangkapnya seperti itu kan. Apakah mereka menerima itu? Belum tentu demikian gitu, karena tadi ya ada apa perbedaan gitu dalam praktek yang ada di daerah menerima berkas persyaratan IMB ini gitu. Mungkin ada yang ngebolehin menerima gambar sederhana dengan apa dengan gambar yang masih manual, belum computerized gitu ya, dengan sketsa sederhana, mungkin ada yang menerima itu, dan